Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Oktavianasari. Saya dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta dengan NIM 201217898. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang juga sebagai nilai UAS mata kuliah Hukum Pemerintah Daerah yang diampu oleh Bapak Roni Sulistianto Luhukai, SHMH, dengan judul Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance. Ada 3 rumusan masalah yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan good governance? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan good governance? Yang ketiga, apakah terdapat faktor penghambat dalam mewujudkan good governance? Yang pertama, apa yang dimaksud good governance? Good governance berasal dari kata good yang artinya baik dan governance yang artinya pemerintahan. Secara sederhana, sejumlah pihak menerjemahkan governance sebagai tata pemerintahan bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari 3 aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance, di mana 2 aktor lainnya adalah private sector atau sektor swasta dan civil society atau masyarakat madani, sehingga memahami governance terkait dengan integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta, dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati. Konsep good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. United National Development Program mendefinisikan governance sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga ketika warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, mematuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada banyak pertimbangan yang harus dijadikan pegangan pokok agar konsep pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Di antara berbagai pertimbangan tersebut adalah penerapan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau the good local governance, yang merupakan salah satu prinsip yang perlu menjadi perhatian. Adanya penyelenggaraan sistem pemerintah merupakan unsur penting dalam suatu negara. Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, efektif, dan efisien. Good governance mengandung pengertian menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan berhubungan dengan kepemimpinan. Good governance juga merupakan wujud nyata dalam penyelenggaraan pemerintah negara yang bersih atau tata kelola yang baik dan benar. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan benar, diperlukan adanya pelaksanaan dari asas-asas pemerintahan yang baik dan juga berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara. Berdasarkan pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas-asas penyelenggara pemerintahan negara yang terdiri atas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Dalam mewujudkan good governance, pemerintah daerah tidak dapat terlepas dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance itu. Hal ini dapat diajukan sebagai pedoman sementara untuk pemerintah daerah, kota maupun kabupaten di Indonesia, di mana prinsip-prinsip good governance tersebut terdiri atas partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,
wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, profesionalitas. Konsep good governance ini mengandung adanya keterlibatan atau partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. United National Development Program mengartikan partisipasi sebagai bentuk karakteristik pelaksanaan good governance adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Maka dari itu diperlukan adanya peran pemerintah yang mana dapat diwujudkan misalnya melalui diselenggarakannya pelayanan publik atau public service yang terjamin kualitasnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Jika suatu perencanaan melibatkan kepentingan rakyat, tentu harus dilandaskan sebuah ketelitian, peraturan yang jelas, serta memiliki sinergi antara rakyat dengan pemerintah. Di sisi lain, dalam merumuskan kebijakan harus sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Selama hal tersebut masih belum dilaksanakan, maka partisipasi hanya akan terlihat sebagai formalitas partisipatif saja, sedangkan realitasnya hanya manipulatif. Di sisi lain, partisipatif masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi politik guna untuk menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik. Adanya keterlibatan rakyat secara langsung maupun tidak langsung ini akan memberikan banyak arti. Adanya keterlibatan rakyat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan good governance. Otonomi daerah merupakan esensi pemerintah desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri dan monos yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti self-wetgeving atau membuat perda-perda, juga utamanya mencakup zelfbestuur atau pemerintahan sendiri. Van der Put memahami konsep otonomi daerah sebagai eigen huishouding atau menjalankan rumah tangga sendiri. Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi atau materi penyelenggaraan otonomi daerah, hal yang dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga atau householding otonomi daerah yang diadopsi. Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilakukan dengan cara mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan, pengaturan, dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi daerah dalam pengertian suatu wilayah atau teritorial tertentu di tingkat lokal. Kalaupun implementasi otonomi daerah diarahkan sebagai membesarnya kewenangan daerah, maka kewenangan itu harus dikelola secara adil, jujur, dan demokratis. Dalam hubungan itu, kepala daerah harus mampu mengelola kewenangan yang diterima secara efektif dan efisien demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah. Namun, dalam pelaksanaan otonomi daerah masih mempersoalkan dua hal, yakni tentang pengadaan sumber dana yang dirasa di luar kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Yang kedua, tentang kesiapan aparatur daerah dalam menyelenggarakan otonomi yang dirasa belum ada. Pengadaan dana dan kesiapan aparatur daerah inilah yang menjadi persoalan tersendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Banyak daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang kaya tapi tidak mampu mengelolanya dengan baik dikarenakan tidak memiliki sumber daya manusia yang handal. Demikian sebaliknya, banyak daerah yang memiliki sumber daya manusia yang handal tetapi sumber daya alam kurang mendukung untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melaksanakan atau melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Di samping itu juga diberikan pula standar arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Selain itu juga dapat memberikan bantuan dan dorongan kepada daerah agar otonomi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang ketiga, apakah terdapat faktor penghambat dalam mewujudkan good governance? Dalam mewujudkan good governance, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakatnya. Secara prinsip penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang menghambat atau menjadi penghambat dalam mewujudkan good governance ini seperti adanya penjaringan aspirasi masyarakat yang tidak merata dan biasanya yang diundang dalam jaringan aspirasi tersebut bersifat elitis, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap partisipasi mereka terhadap pembuatan kebijakan atau program-program pemerintah. Kemudian dalam penerapan transparansi, pemerintah kurang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali kebijakan maupun peraturan daerah yang akan dibuat pemerintah. Kemudian kalau penerapan akuntabilitas pemerintah juga kurang melaksanakan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, hal ini ditandai dengan laporan. Keterangan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada DPRD terkadang tidak sesuai dengan program-program yang sudah dilaksanakan. Saran dari saya, yakni yang pertama, perlu adanya kesadaran dari aparatur pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, perlu adanya transparansi atau keterbukaan yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi yang lebih melalui sosialisasi terhadap kebijakan atau program-program yang dijalankan sesuai dengan prinsip good governance, yaitu prinsip transparansi. Kemudian yang terakhir, perlu adanya akuntabilitas yang nyata oleh para aparatur melalui laporan-laporan yang jelas yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, apabila semua prinsip dari good governance tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik, maka akan terciptalah sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila dalam presentasi saya terdapat kesalahan baik dalam materi maupun dalam pengucapan saya sangat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.